Israel itu adalah cucu daripada Abraham. Jadi Abraham itu dia punya anak namanya Ishak dan Ismail. Tetapi anak yang diberkati oleh Tuhan adalah Ishak. Kemudian Ishak itu dia punya anak juga Esau dan Yakub. Tapi yang diberkati oleh Tuhan itu adalah Yakub. Kenapa? Karena Esau ini dia telah menjual hak kesulungan. Cuma gara-gara semangkuk kacang merah. Akhirnya kasih karunia Allah itu diberikan kepada Yakub. Jadi yang merupakan keturunan Israel itu adalah keturunan Yakub. Amin. Itulah ke-12 suku bangsa Israel. Makanya firman Tuhan katakan begini. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ada begitu banyak bangsa di dunia ini, tetapi firman Tuhan katakan cuma Israel yang dipilih dari ujung-ujung bumi. Cuma dia yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji, siapapun orang yang berperang melawan engkau, aku yang akan berperang melawan mereka. Dia bilang jangan takut, Tuhan bilang. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, kata Tuhan. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ayat 11 dia bilang, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, Tuhan bilang dia akan mendapat malu. Saudara lihat sekarang dunia lagi heboh. Bangsa-bangsa pada berkumpul cuma membahas masalah Israel dan Palestina. Ada begitu banyak bangsa yang membela Palestina. Cuma sedikit aja saudara bangsa-bangsa yang membela Israel. Termasuk bangsa kita Indonesia adalah bangsa yang mengutuk Israel. Sedangkan firman Tuhan katakan, barang siapa memberkati Israel dia diberkati. Barang siapa mengutuk Israel dia akan dikutuk. Nah, bangsa kita adalah termasuk bangsa yang mengutuk Israel. Sekarang timbul pertanyaan, gimana nasib kita nanti? Tetapi Alkitab katakan begini, yang sudah saya khotbahkan minggu lalu di dalam kitab Galatia. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita disebut keturunan Abraham. Dan kita akan menerima janji-janji Allah. Artinya, Tuhan bilang siapapun orang yang berperang melawan engkau, Tuhan yang akan jadi pembela kita. Makanya dia bilang kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang berani melawan kita? Pak Martin bacakan di dalam kitab Sakaria 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang, bangsa-bangsa yang menyerang Israel, Tuhan akan musnahkan di muka bumi ini. Oh, saya takut saudara. Termasuk bangsa kita menyerang Israel. Itu janji Tuhan. Kalau janji Tuhan itu dia akan genapi cepat atau lambat. Segera sempurna di bumi. Tuhan sudah janji, siapapun yang melawan Israel, Tuhan bilang, aku akan musnahkan artinya di muka bumi ini. Oh, saudara saya kasih tahu, semua bangsa yang menyerang Israel, memang dunia ini akan hancur. Kan firman Tuhan sudah katakan, bumi dan segala isinya akan hancur. Secara demikian, makanya dia katakan, kalau bumi ini akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kenapa? Kenapa bumi ini Tuhan akan hancurkan? Karena apa? Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk di Yerusalem yang baru. Itulah di 1000 tahun masa damai. Kita dipersiapkan untuk masuk di 1000 tahun masa damai. Itu untuk siapa? Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan.
berarti orang-orang yang tidak pernah setia beribadah, dia pasti akan ketinggalan. Haleluya. Itu Tuhan sudah berjanji, saudara. Makanya nanti saya akan jelaskan, kalau di sini susah sekali menampilkan ayat-ayat, ya. Karena ini janji Tuhan, ya dan amin. Dia pasti akan genapi satu saat nanti. Untuk itu, mulai sekaranglah saudara kita mempersiapkan hidup kita untuk masuk di Yerusalem yang baru. Karena bumi ini akan hancur, tapi Tuhan katakan, aku akan menciptakan bumi yang baru dan langit yang baru. Itulah Yerusalem yang baru.